kemarin itu waktu berpidato di Afrika itu dia berpidato dengan bahasa Indonesia. Kemudian para termo ini mengedit videonya, memasukkan itu bahasa Inggris. Jadi pakai AI, suara AI. Aduh, bikin malu aja negara kita ini. Walaupun bagaimanapun caranya kalian untuk menutupi aib kalian, tidak bisa lagi. Kemarin keluar, buktikan dong kelulusan MBAS, kelulusan UTS. Harusnya bisa dong berbahasa Inggris, lancar dong berbahasa Inggris. Begitu pidato di G20 Afrika Selatan, ternyata bisa berbahasa Inggris. Beralih lagi mereka. Itu kan AI. Keledung. Ini baru asli. Jadi teruntuk para termul ya, kalian gak usah bangga dulu karena abah gue juga pidato nih di Bloomberg. Ini baru video asli. Abah gue. Keren. Pembencinya aku rasa ini yang nonton begini dia gayanya. Pembencinya pasti gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Gibran yang sudah bikin banyak anak abah pada stroke massal. Pidato Gibran ya, yang menggunakan bahasa Inggris di forum G20 itu ya, atau G20 itu ternyata membuat para keledung ya, alias keledai dungu putus asa mendadak. Dan untuk menghibur diri mereka masing-masing, akhirnya mereka membangun opini, membangun narasi bahwa sebetulnya Gibran dalam forum tersebut tidak berpidato menggunakan bahasa Inggris, melainkan berpidato hanya menggunakan bahasa Indonesia. Lalu oleh para ternak Mulyono katanya diubah menjadi bahasa Inggris, ya kan? Menggunakan AI ya, AI. Aduh, tampak sekali ya. Orang yang sudah kehabisan cara dalam menjatuhkan orang lainnya. Ibaratnya itu ketika orang itu sudah terdesak ya, rumput pun akan dijadikan pegangan. Padahal dia sadar gitu loh. Narasi koplak yang mereka kembangkan itu nggak bakal berhasil. Kok ada narasi-narasi yang aneh begini? Katanya Gibran pidato menggunakan bahasa Indonesia. Lanjut. Ya, kok lanjut? Bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Niat banget netizen ini ya. Niat banget ya kan.
cosplay sebagai anak abah, ya. POV. Kondisi anak wabah saat ini yang tidak bisa tidur setelah melihat wapres yang dikatain plonga-plongo akrab dengan pemimpin-pemimpin dunia. Aduh, ini mah opname namanya. Aduh, anak abah. Saya yakin ini nggak sendirian ini. Ini pasti banyak anak abah yang macam kayak gini. Makanya narasi yang dibikin sekarang macam-macam. AI katanya. Pidato Gibran katanya AI. Nah, ini dia. Kemarin itu waktu berpidato di Afrika itu dia berpidato dengan bahasa Indonesia. Kemudian para termo ini mengedit videonya, memasukkan itu bahasa Inggris. Dia edit pakai AI, suara AI. Aduh, bikin malu aja negara kita ini. Walaupun bagaimanapun caranya kalian untuk menutupi aib kalian, tidak bisa lagi. Ngomongnya mulutnya udah digaya-gayain macam kayak gitu, tapi isi omongannya kok jauh api dari panggang gitu loh. Katanya pidato bohong. Jadi warganet barusan ya, yang jelas-jelas ini adalah anak abah, tuding pidato Gibran yang menggunakan bahasa Inggris kemarin itu sewaktu di Afrika, katanya merupakan hasil editan dari para termul menggunakan AI. Gini ngaku cerdas gitu loh, ya Allah, kok nggak ngaca gitu loh, ngaku kaum cerdas. Aduh, saya aja ya malu teman-teman ya, ngelihat orang macam kayak gini malu saya. Koplaknya kagak ketulungan, ini udah kronis gitu loh, stadium 7. Lanjut. Ya, namanya juga keledai keledung. Kemarin keluar. Buktikan dong kelulusan MTS, kelulusan UTS. Harusnya bisa dong berbahasa Inggris, lancar dong berbahasa Inggris. Begitu pidato di G20 Afrika Selatan, ternyata bisa berbahasa Inggris. Beralih lagi mereka. Itu kan AI. Keledung. Jadi memang susah sih. Kalau memang dasarnya sudah nggak suka, sudah benci, jadi apapun yang akan dipertontonkan di hadapan mata mereka tetap aja nggak percaya. Itulah keledung. Itulah keledung, udah keledai dungu pula. Lah iya, kok bisa? Mereka ini dengan percaya diri menganggap bahwa pidato Gibran pada saat di forum G20 itu katanya menggunakan bahasa Indonesia, kemudian diedit menggunakan AI jadi berbahasa Inggris gitu. Aduh, kalian dungu kok kebangetan sih, kok nggak ketulungan. Aduh, ini udah parah menurut saya teman-teman ya. Lanjut. Ini mah AI. Ini juga AI. Semuanya AI. Yang asli itu yang ini. Angin, ya tidak ada kartu identitas. Angin bergerak kemana-mana. Ini baru asli. Jadi teruntuk para termul ya, kalian gak usah bangga dulu. Karena abah gue juga pidato nih di Bloomberg. Ini baru video asli. Abah gue. Jangan main-main kalian sama abah gue. Ini abah gue. Abah kalian mana? Jokowi kemana? Ke Singapura. Gibran kemana? Afrika Selatan. Kecil. Ini abah gue nih. Abah gue ke alam gaib. Salam perubahan. Abah Anies. Presiden ke 2029. Udah capek, utang banyak, nggak menang. Nah, yang AI itu, yang bagian belakang tadi udah jelas-jelas. Itu AI ya, plejiden-plejidenan, ya kan? Plejiden One Nepal, pidato di forum belum apa tadi? Belum berguna. Belum berguna, ya. Kalau Gibran sama Jokowi
menggunakan bahasa Inggris bener-beneran. Jadi begini loh, kalau kalian itu ingin menjatuhkan Jokowi, pakailah narasi ya yang paten gitu loh. Jangan murahan macam kayak gitu. Malu saya. Lanjut. Kira mereka bertiga ini ngobrolnya pakai bahasa apa? Apa mungkin pakai bahasa Jawa? Misalnya nih, Pak D. Erdogan ini, Bran, ijazahmu palsu toh? Oh iso neng kene, neng KTT G20. Mas Gibran terus jawab, iya nek ijazahku palsu emang ngopo? Pak D, opo ora iso ora oleh melu? Oh, ora popo, Bran, santai wae. Jawabnya ngono Pak D. Erdogan. Mereka ini, beliau-beliau ini pastilah ya pakai bahasa Inggris. Nggak mungkin pakai bahasa lain. Tandanya kalau pakai bahasa Inggris berarti mereka sekolah, punya ijazah, bisa bahasa Inggris. Begitu. Pembuktian atau prestasi itu dibuktikan bukan dengan ijazah, tapi dengan mental, keberanian, dan juga reputasi, prestasi. Paham kalian yang masih meragukan kemampuan dan juga ijazah Mas Gibran dan Pak Jokowi? Nah, itu tuh dijelaskan sama netizen barusan. Sudah jelas mereka pasti menggunakan bahasa Jawa, ya. Erdogan menggunakan bahasa Jawa ngoko. Kemudian yang tengah itu adalah, seingat saya, Perdana Menteri Jepang, ya, itu menggunakan bahasa Jawa kromo. Nah, Gibran menggunakan bahasa Jawa kromo inggil. Ya jelas pakai bahasa Inggris, koplak. Emangnya Erdogan ini temannya Gibran sekolah dasar? Enggak, ini menggunakan bahasa Inggris gitu loh. Cuma saya juga bingung kenapa itu Perdana Menteri dari Jepang cuma cengar-cengir aja, saya nggak ngerti itu. Itulah pokoknya, ya, lanjut. Indonesia wants to Keren Wapres Gibran, keren. Pidato guys, pidato di G20 Afrika Selatan. Bahasa Inggris. Waduh, keren kali kau Wapres Gibran. Keren. Pembencinya aku rasa ini yang nonton begini dia gayanya. Pembencinya pasti gini. Keren. Nah, macam kayak gini loh, katanya pakai editan bahasa Indonesia jadi bahasa Inggris. Ya, yang paling terkenal kan AI yang bisa mengubah bahasa itu kan Hagen, ya. Nggak mungkin lah, cerdas sike. Kok bisa-bisanya menuduh Gibran pidato pakai bahasa Indonesia kemudian diedit oleh para termul menjadi bahasa Inggris. Koclak. Lanjut. Akhirnya Presiden Prabowo memerintahkan Wapres Gibran untuk mewakili Indonesia di KTT G20. Cuman masalahnya, Gibran yang berangkat, tapi gue yang deg-degan. Jangan sampai pas di sana dianya malah bagi-bagi skincare ke peserta KTT G20. Semoga aja itu orang gak bikin malu nama Indonesia. Tapi buat jaga-jaga, kita juga harus siap-siap kalau ternyata itu orang bikin malu nama Indonesia. Oh, sama satu lagi. Semoga aja ada satu momen di mana itu orang ngomong pakai bahasa Inggris. Secara dia kan katanya lulusan luar negeri. Masa nggak bisa pakai bahasa Inggris? Udah, begitu aja. Good afternoon, everyone. Warm greetings from President Prabowo to all of you. And also deep appreciation to the government of South Africa for the warm hospitality and excellent arrangement. Semoga aja ada satu momen di mana itu orang ngomong pakai bahasa Inggris. Hei, bocah tengil. Memang kenapa? Wapres yang berangkat lu yang deg-degan?
Kamu itu ya sama sekali tidak punya level. Paham nggak kamu? Jangan kamu coba nyinyir sama Wapres yang levelnya sudah ya go internasional. Kamu cuma sampah, cuma gembel, pakai otakmu ya. Makanya rambut tuh jangan dipanjangin, otakmu jadi nggak ada asu ya. Terus kau bilang semoga aja ada momen bahasa Inggris. Nah, kau sudah lihat kan bahasa Inggrisnya? Jangan so hebat kau ya. Coba kamu replay dulu stupidity saya. Kau pakai bahasa Inggris ya. Nanti akan saya balas. Saya tunggu kamu ya. Kamu itu, kamu cuma sampah. Saya bilang sama kamu, jangan sok nyinyir kamu. Ya, sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman ya. Kalau netizen barusan mengeluarkan kata-kata mutiara yang tidak enak didengar ya, yang bertentangan dengan norma etika, nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya, tolong jangan diikuti, skip, dan jangan diikuti gitu ya. Tapi saya sependapat dengan isinya. Saya sependapat dengan komentarnya mengenai ketika dia merespon pernyataan anak kebo ya, apa anak kebo itu namanya, buzzernya kebo ya. Iya, saya sependapat dengan pendapatnya, tapi saya tidak sependapat dengan kata-kata mutiaranya, kan seperti itu. Nah, terkait anak kebo yang buzzer ini nggak perlulah saya komentari ya, karena memang seperti itu karakternya. Dia mungkin sudah menerima sudah taken kontrak, tanda tangan ya, manut patuh kepada junjungannya Mamak Kebo ya, mungkin karena sudah juga ada nominal yang diterima, jadi gimana pun ya dia akan tetap menyerang Jokowi dan keluarganya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.